Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat program yang memuat array, perulangan, dan percabangan menggunakan aplikasi Flogorithm dan Dev C++ untuk memenuhi tugas UAS PKS 2 Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfirendra, NIM 120371145 dari Prodi Teknik Pertambangan TPB 15. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang kedua, program flowchart yang saya buat, kemudian program C++ atau coding, kemudian demo program atau menjalankan program. Nah, materi atau topik yang saya ambil di sini, yang pertama fisika dasar mengenai gelombang elektromagnetik untuk mengetahui endapan tanah, kemudian matematika dasar materi volume untuk mengetahui volume endapan batu bara pada suatu wilayah. Pertama, kita harus mengetahui gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Kemudian, rumus dari gelombang elektromagnetik yaitu E sama dengan B LV sin theta. Cara kerja alat ini yaitu dengan menggunakan tiang besi yang dialiri listrik, di mana setiap gesekan tanah dengan besi memberikan perbedaan tegangan. Pada dasarnya, perbedaan resistan konduksi di bawah tanah mempengaruhi perbedaan tegangan pada sondir, di mana perbedaan tegangan tersebut digunakan untuk menentukan grafik pengukuran. Latar belakang dari program yang saya buat itu untuk menyelesaikan tugas UAS PKS dan membantu user dalam menentukan kandungan endapan tanah dengan cepat tanpa perhitungan manual. Kemudian yang kedua, di bidang matematika, volume. Volume bisa disebut sebagai kapasitas perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam satu objek. Objek itu bisa berupa benda beraturan maupun benda tidak beraturan. Dengan menggunakan volume, kita dapat menghitung endapan batu bara tersedia pada pertambangan sehingga dapat menentukan atau diperkirakan cadangan endapan batu bara pada wilayah tersebut. Latar belakang dari program yang kedua ini yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS PKS dan membantu user dalam menentukan cadangan endapan batu bara pada suatu wilayah dengan cepat dan tepat tanpa perhitungan manual dan alat yang besar. Nah, pertama saya akan menjelaskan program Flogorithm mengenai gelombang elektromagnetik fisika dasar. Di sini ada main sebagai header atau variabel atau deklarasi variabel yang diperlukan. Kemudian ada di sini saya mendeklarasikan ulang sebagai perulangan. Kemudian saya mendeklarasikan i dan n sebagai variabel perulangan dan percobaan. Kemudian saya memberi output ucapan selamat datang, kemudian memberikan output perintah memasukkan jumlah percobaan, kemudian input dari user. Kemudian saya mendeklarasikan dalam bentuk array yaitu kepadatan, panjang, kecepatan, sin A, sudut, dan E sebagai perhitungan. Kemudian saya mendeklarasikan endapan sebagai hasil dari perhitungan. Kemudian saya memberikan perulangan for untuk apabila user memberikan jumlah perulangan lebih dari satu. Nah, kemudian saya memberikan output perintah kepada user untuk memasukkan kepadatan medan magnet, kemudian input dari user, memberikan output perintah masukkan panjang kondektur, kemudian input dari user, kemudian output untuk perintah memasukkan kecepatan konektor, kemudian input dari user, kemudian output memasukkan sudut perpotongan kepada user, kemudian input dari user. Nah,
Kemudian di sini saya memberikan asing bahwa rumus sin A sama dengan sudut A dikali 3,14 per 180. Di sini saya menggunakan A sebagai variabel pengganti theta. Nah, di sini saya memberikan asing bahwa rumus gelombang elektromagnetik yang digunakan yaitu keberatan dikali panjang dikali kecepatan dan dikali sudut atau sin A. Nah, di sini saya memberikan percabangan. Apabila hasil dari perhitungan tersebut 2,1 volt sampai 2,5 volt, maka jenis atau lebih dari 2,5 volt, maka jenis endapan tanah tersebut adalah batuan. Namun jika hasil tidak memenuhi, maka saya memberi percabangan di sini yaitu apabila hasil perhitungan 1,82 volt sampai 1,98 volt, maka jenis endapan tanah berbatu. Nah, apabila tidak memenuhi yang kedua tersebut, kemudian saya memberi percabangan lagi yaitu jika hasil perhitungan 1,99 volt sampai 2,09 volt, maka jenis endapan tanah kerikil. Namun jika masih tidak memenuhi, saya memberikan percabangan yakni jika hasil perhitungan 1,78 volt sampai 1,81 volt, maka jenis endapan tanah yaitu pasir. Namun apabila tidak ada yang memenuhi, maka endapan tidak terdeteksi atau angka yang diinputkan salah. Kemudian di sini saya memberikan perulangan for untuk memberikan output hasil perhitungan dalam bentuk volt dan memberikan output jenis endapan tanahnya. Setelah itu saya memberikan output pertanyaan kepada user, apakah user ingin menghitung wilayah lain menggunakan program ini. Jika kemudian input dari user, nah di sini saya memberikan perulangan do. Jika user memberikan input yes, maka program akan diulang dari awal. Kemudian jika user menginputkan no, maka program akan berakhir dengan ucapan terima kasih telah menggunakan program ini. Kemudian kita coba untuk demo program atau menjalankan program ini. Nah, di sini ada ucapan selamat datang, masukkan jumlah percobaan. Di sini saya memasukkan jumlah percobaan 2. Nah, silakan masukkan kepadatan medan magnet 1. Di sini saya misalkan kepadatan medan magnetnya 12. Kemudian panjang konektornya 13. Kemudian kecepatannya 25. Kemudian sudut perpotongannya 5. Nah, kemudian dia meminta untuk menginputkan kepadatan pada daerah kedua. Di sini saya menginputkan kepadatannya 13, kemudian panjang konektor 12, kemudian kecepatannya 10, kemudian sudut perpotongan 2. Maka hasil yang diberikan program sebagai berikut. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan perulangan sekali lagi. Saya berikan input yes, maka program akan berulang dari awal. Kita masukkan jumlah percobaan 1 kali saja, kemudian masukkan medan magnet, kemudian panjang konektor, kecepatan konektor, sudut perpotongan. Nah, di sini diberikan output
bahwa gelombang elektromagnetiknya 76, sekian volt dan endapan tanahnya batuan. Nah, di sini ditanya lagi apakah ingin menghitung wilayah lain. Saya memberikan output no. Maka program telah berakhir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program C++ atau coding. Di sini ada include Ustream sebagai kamus atau perpustakaan dari sebuah program. Kemudian ada using namespace standar sebagai instruksi yang telah diberikan. Di sini saya menambahkan keterangan agar penonton atau pengguna program saya lebih mudah untuk memahami. Kemudian di sini saya menambahkan do sebagai perulangan, mendeklarasikan variabel i dan n sebagai deklarasi variabel perulangan dan percobaan. Kemudian saya memberikan output ucapan selamat datang dan memberikan output perintah memasukkan jumlah percobaan, dan ini input dari user. Nah, di sini saya mendeklarasikan dalam bentuk array untuk rumus perhitungan, yaitu kepadatan, panjang, kecepatan, sin A, sudut A, E, dan deklarasikan endapan sebagai jenis endapan. Kemudian di sini saya memberikan perulangan for apabila user memasukkan jumlah percobaan lebih dari 1. Nah, di sini saya memberikan output kepadatan perintah memasukkan kepadatan medan magnet. Di sini input dari user, output perintah memasukkan panjang kondektur, input dari user, output perintah memasukkan kecepatan kondektur, input dari user, kemudian output sudut perpotongan, perintah masukkan sudut perpotongan, kemudian input dari user. Nah, di sini saya memberikan asing bahwa rumus sin A sama dengan sudut A dikali 3,14 per 180. Di sini saya menggunakan variabel A sebagai pengganti theta. Kemudian saya memberikan asing bahwa rumus gelombang elektromagnetik yang digunakan yaitu kepadatan dikali panjang dikali kecepatan dikali sin A. Kemudian saya memberikan percabangan if else di sini. Apabila hasil perhitungan memberikan output 2,1 sampai lebih dari 2,5, maka jenis endapan tanah yaitu batuan. Namun jika tidak memenuhi, maka jika hasil 1,82 sampai 1,98, maka jenis endapan tanah berbatu. Dan jika tidak memenuhi dan memenuhi 1,99 sampai 2,09, maka jenis endapan kerikil. Kemudian saya beri percobaan lagi. Jika hasil perhitungan memenuhi 1,78 sampai 1,81, maka jenis endapan pasir. Namun jika hasil perhitungan di bawah 1,78 volt, maka endapan tidak terdeteksi atau ada kesalahan dalam penginputan angka. Kemudian saya memberikan perulangan for untuk menentukan besar gelombang elektromagnetik dan jenis endapan pada tanahnya. Kemudian saya memberikan output gelombang elektromagnetik berapa volt
dan kemudian saya memberikan output jenis endapan tanahnya. Kemudian saya di sini memberikan output pertanyaan apakah user ingin melakukan perulangan program. Maka ini input dari user. Jika dan di sini ada perulangan while. Perulangan ini berlaku jika user memberikan output input yes, maka program akan diulang dari awal. Namun jika user menginputkan no, maka program akan berakhir dengan ucapan terima kasih telah menggunakan program ini. Saya kemudian memberikan return sebagai tanda akhir dari pemrograman. Untuk itu langsung saja kita mulai untuk menjalankan atau mendemokan program. Masukkan jumlah percobaan. Di sini saya masukkan jumlah percobaan sebanyak 2 kali. Kemudian kepadatan medan magnet sebanyak yaitu 12. Kemudian panjang kondektur 14. Kemudian kecepatannya yaitu 25. Kemudian sudut perpotongan 4. Kemudian silahkan kepadatan medan magnet kedua. Di sini dia meminta kita untuk memasukkan kepadatan untuk perhitungan daerah kedua. Nah, di sini saya menginputkan 11, kemudian saya menginputkan misalnya panjangnya 13. Kemudian saya memberikan kecepatannya yaitu misal 10. Kemudian sudut perpotongannya saya berikan 5. Nah, di sini dia akan memberikan output besar gelombang elektromagnetik 1 yaitu 293,06 volt dengan jenis endapan tanahnya batuan. Kemudian pada daerah kedua 124,728 volt dengan endapan tanahnya batuan. Kemudian dia memberikan pertanyaan output apakah ingin menghitung wilayah lain. Di sini saya akan mencoba perulangannya. Saya menginputkan yes. Nah, di sini saya mencoba untuk 1 kali percobaan saja. Sini saya masukkan kepadatan medan magnet 12. Terus panjang kondektur 11. Kemudian kecepatan kondektur 10. Kemudian sudut perpotongan 2. Nah, maka gelombang elektromagnetiknya adalah 46,0533 volt dan jenis endapan tanahnya batuan. Kemudian dia memberikan pertanyaan lagi apakah ingin menghitung wilayah lain. Di sini saya tidak akan melakukan perulangan. Nah, saya menginputkan no dan memberikan output ucapan terima kasih sebagai akhiran dari sebagai tanda dari program ini telah berakhir. Selanjutnya program yang kedua. Di sini saya akan membahas program logaritm yang kedua mengenai bidang studi matematika dasar perhitungan volume. Sini saya akan menghitung volume endapan batu bara pada suatu wilayah. Di sini ada main sebagai header atau instruksi yang diperlukan dalam. Kemudian ada output selamat datang. Kemudian output bahwa program ini menghitung volume endapan batu bara dan mencari nilai volume daerah mana yang terbesar dan terkecil. Kemudian saya mendeklarasikan N, I, min dan max sebagai perulangan dan perhitungan. Kemudian saya berikan output perintah memasukkan jumlah wilayah
tambang batu bara. Kemudian input dari user, kemudian saya deklarasikan dalam bentuk array untuk rumus perhitungan, yaitu panjang, lebar, ketebalan, volume. Kemudian di sini saya memberikan for untuk apabila user memberikan input jumlah wilayah tambang batu bara lebih dari 1. Kemudian saya memberikan output perintah memasukkan panjang wilayah pertambangan batu bara, kemudian input dari user, kemudian saya memberikan output perintah memasukkan lebar wilayah, kemudian input dari user, kemudian output memasukkan ketebalan endapan batu bara tersebut, kemudian input dari user, kemudian saya memberikan asing bahwa rumus dari volume panjang kali lebar kali ketebalan atau tinggi. Kemudian saya memberikan pencabangan ini untuk menentukan nilai min dan max nya. Kemudian saya memberikan for untuk memberikan output volume dari wilayah pertambangan endapan batu bara tersebut. Kemudian saya memberikan output bahwa nilai yang terbesar berada pada wilayah K, dan memberikan output bahwa nilai terkecil berada pada wilayah K. Kemudian saya memberikan output terima kasih sebagai tanda akhiran dari program ini. Selanjutnya kita coba saja untuk mendemokan program atau menjalankan program. Di sini ada ucapan selamat datang, pemberitahuan bahwa program menghitung volume. Kemudian kita masukkan jumlah wilayah sebanyak 2 saja. Kemudian masuk panjang wilayah 1 13, lebar wilayah 1 5, kemudian ketebalan wilayah 1 2, kemudian panjang wilayah 1 14, kemudian panjang wilayah 1 8, kemudian ketebalan endapan 3. Maka dia memberikan output volume wilayah 1 130 meter kubik dan volume wilayah kedua 336 meter kubik, dan volume terbesar berada pada wilayah kedua, kemudian volume terkecil pada wilayah pertama, dan mengucapkan terima kasih telah menggunakan program ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang kedua dalam bentuk C++, yaitu program bidang studi matematika dasar menghitung volume wilayah. Yang pertama, kita menginputkan include your stream sebagai kamus atau perpustakaan program, kemudian using namespace std sebagai instruksi yang diberikan terkait penggunaan fungsi pada program. Sama seperti program yang pertama, di sini saya menambahkan keterangan untuk mempermudah penonton dan pengguna atau user program saya dalam memahami. Kemudian saya memberikan deklarasi in-main sebagai variabel yang diperlukan, kemudian saya memberikan output ucapan selamat datang, memberikan output pemberitahuan bahwa program ini menghitung volume endapan batu bara serta menentukan wilayah endapan terbesar dan terkecilnya. Kemudian saya mendeklarasikan variabel ni, min, dan max sebagai variabel perulangan dan perhitungan. Kemudian saya memberikan output perintah masukkan jumlah wilayah tambang batu bara kepada user, kemudian input dari user. Kemudian saya mendeklarasikan dalam bentuk array panjang, lebar, ketebalan, volume untuk perhitungan nantinya. Kemudian saya memberikan perulangan for apabila user memberikan jumlah wilayah tambang batu bara lebih dari 1 untuk melakukan perulangan perhitungan.
Di sini saya memberikan output perintah masukkan panjang wilayah, kemudian input dari user, perintah masukkan lebar wilayah, kemudian input dari user, kemudian output ketebalan endapan batu bara, kemudian input dari user. Dan di sini saya memberikan asing bahwa volume itu rumusnya itu panjang kali lebar kali ketebalan atau tinggi. Dan di sini saya memberikan pencabangan untuk menentukan nilai min dan max-nya. Kemudian saya memberikan perulangan untuk menentukan hasil perhitungan volume. Kemudian memberikan output volume wilayah batu bara dalam meter kubik. Kemudian saya memberikan output volume wilayah terbesar, kemudian memberikan output volume wilayah terkecil, dan saya memberikan output ucapan terima kasih sebagai akhiran dari program dan return on sebagai penutup dari program. Selanjutnya, mari kita coba untuk melakukan demo program atau menjalankan program. Di sini saya memasukkan jumlah wilayah tambangnya sebanyak 2 wilayah. Kemudian saya masukkan panjang wilayah pertama 13, kemudian lebar wilayah pertama 8, kemudian ketebalannya yaitu 3, kemudian masukkan panjang wilayah kedua 14, kemudian lebar wilayah yang kedua yaitu 9, kemudian ketebalan wilayah kedua sama-sama 3 dengan ketebalan wilayah pertama. Kemudian hasil dari perhitungannya yaitu volume wilayah pertama 312 meter kubik, sedangkan volume kedua 378 meter kubik. Maka volume terbesar berada pada wilayah kedua dan volume terkecil berada pada wilayah pertama. Dan di sini memberikan output ucapan terima kasih sebagai tanda akhiran dari program. Terima kasih telah menonton video pemrograman saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.